Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Hardianti dengan NIM 2130 Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mereview mengenai alat-alat yang ada di laboratorium. Beker glass, fungsinya yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Erlenmeyer, fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Pipet volume, fungsinya untuk memindahkan cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah sangat kecil hingga ukuran lainnya yang diinginkan sang penguji. Jangan lupa untuk memasang penyedot atau rubber ball pada bagian ujung atau atas pipet. Kemudian pipet gondok, fungsinya untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan ukuran pipet gondok. Jangan lupa untuk memasang penyedot atau rubber ball. Selanjutnya labu ukur, fungsinya yaitu untuk membuat dan mengencerkan larutan pada volume tertentu. Gelas ukur yaitu silinder gelas berskala untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Corong fungsinya sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Pignometer, fungsinya untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Cara penggunaannya, lihat berapa volume dari pignometernya. Biasanya ada yang bervolume 25 mili dan 50 mili. Kedua, timbang pignometer dalam keadaan kosong. Ketiga, masukkan fluida yang akan diukur massa jenisnya ke dalam pignometer tersebut. Setelah itu, kalau sudah pas volumenya, pignometernya ditutup, kemudian timbang massa pignometer yang berisi fluida tersebut. Setelah itu, hitung massa fluida yang akan dimasukkan dengan cara menggunakan massa pignometer berisi fluida dengan massa pignometer kosong. Setelah dapat data massa dan volume fluidanya, tinggal menentukan nilai ρ atau massa jenis fluida dengan persamaan. Selanjutnya spatel. Spatel terbuat dari logam atau stainless, digunakan untuk mengambil objek yang telah diiris untuk sediaan mikroskop. Spatel politena atau tanduk digunakan sebagai sendok untuk mengambil bahan kimia padat. Selanjutnya pinset. Fungsinya yaitu untuk menjepit benda-benda berukuran kecil. Kaca arloji, fungsinya sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan dan sebagai tempat menyimpan bahan yang akan ditimbang. Cawan penguap, fungsinya untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, menguraikan endapan dalam gravimetri sehingga menjadi bentuk yang stabil. Kertas perkamen, fungsinya sebagai alas timbangan dalam proses menimbang bahan dalam jumlah kecil. Biasanya digunakan di apotek sebagai pembungkus serbuk racikan. Timbangan digital, fungsinya merupakan alat yang digunakan sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Cara penggunaannya, pastikan timbangan sudah berada pada posisi yang sesuai sebelum mulai digunakan. Yang kedua, atur water pass sesuai petunjuk penggunaan yang dianjurkan. Yang ketiga, sambungkan timbangan analitik ke listrik. Yang keempat, hidupkan timbangan dengan menekan tombol power. Setelah itu, tunggu hingga timbangan berada pada posisi stabil yang ditunjukkan dengan tampilan angka 0 pada monitor. Kemudian, buka tutup kaca timbangan. Setelah itu, tempatkan zat yang akan ditimbang ke atas piringan timbangan. Kemudian, tutup kaca timbangan. Setelah itu, tunggu prosesnya hingga timbangan menunjukkan angka yang stabil. Catatlah angka perhitungan massa zat yang ditimbang. Kemudian, angkat zat dari atas piringan neraca. Setelah itu, matikan timbangan dan bersihkan piringan dengan menggunakan kuas khusus. Kemudian,
Lepaskan aliran listrik dari timbangan analitik dan letakkan pada posisi semula. Selanjutnya yaitu ada moisture balance. Fungsinya digunakan untuk mengukur kadar air dengan prinsip gravimetri. Adapun cara penggunaannya yaitu siapkan bahan yang akan ditimbang terlebih dahulu. Kemudian pastikan alat terhubung dengan arus listrik. Kemudian tekan tombol power untuk menghidupkan alat. Lalu sampel dimasukkan ke alat dan dicatat berat awal sampel. Sampel akan dipanaskan hingga kelembapan menjadi hilang ketika proses pemanasan. Kemudian, catat angka konstan yang telah tertera pada alat dan keluarkan bahan yang telah ditimbang. Kemudian, tutup kembali alat tersebut dan pastikan alat sudah mati dengan menekan tombol power dan melepaskan aliran listrik dari alat tersebut. Tap Density Volumeter. Fungsinya sebagai alat uji kompatibilitas, yaitu untuk mengetahui kerapatan serbuk sebenarnya sebelum dikempa menjadi tablet. Cara penggunaannya, pertama sambungkan alat ke arus listrik. Setelah itu granul ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur yang terpasang pada holder. Kemudian volume awal granul dicatat, kerapatan nyata adalah berat serbuk dibagi dengan awal serbuk. Setelah dilakukan penentuan kerapatan nyata, kemudian diketuk-ketuk dengan menggunakan alat ini. Kerapatan mampat adalah berat granul dibagi dengan volume granul konstan. Kemudian tekan tombol power pada alat ini dan atur kecepatan untuk hentakan dari alat tersebut. Kemudian tekan tombol mulai untuk memulai hentakan pada tap density volumeter. Kemudian tekan tombol tersebut kembali untuk mematikan alat tersebut. Dan tekan tombol power untuk mematikan secara sempurna. Setelah itu, lepaskan aliran listrik yang terhubung pada alat tap density volumeter ini dan letakkan pada posisi semula. Yang terakhir yaitu flow tester. Fungsinya untuk mengetahui sifat alir dari granul, apakah baik untuk dilakukan proses selanjutnya seperti cetak tablet.